Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Thalathatun, ada 3 golongan. La tartafi', tidak terangkat, tidak naik. Salatuhum, salat mereka. Fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka. Shibran, shibran sejengkal. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa salat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, salatnya tidak bisa menaungi dirinya. Masih syukur, artinya salatnya masih diterima, hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan. Masih ada naungan yang lain, masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah. Tapi makna yang kedua yang lebih fatal, makna tidak terangkat walaupun sejengkal, salatnya tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak terangkat, tidak bisa dibawa oleh malaikat, tidak cukup syarat. Nauzubillah. Siapakah orang itu? Yang pertama, imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman, seseorang, amma ya ummu, imamun, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok, qauman, kaum, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan orang itu tak suka kepada dia. Imam apa yang dimaksud nih Pak Ustaz? Dalam Islam imam itu 2. Yang pertama imamatun sughra, imam kecil. Yang kedua imamatun kubra, imam besar. Imam kecil, imam salat. Imam salat subuh kita tadi, itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil. Kalau sampai imam tadi maju, lalu kemudian orang tak suka, maka imam itu termasuk yang solatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Maka adakanlah survei Masjid An-Nur, buat kuesioner. Apakah Anda suka dengan Ustadz Nazri? Ternyata 90% mengatakan tak suka. Maka solat Ustadz Nazri tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tapi tengok dulu alasannya. Mengapa Anda tak suka? Ayatnya panjang betul. Saya maunya inna a'tayna sama kul. Jadi makna rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju menjadi imam sedangkan masyarakat itu tak suka sama dia. Kenapa? 3 sebabnya. Li fisqihi wa jahlihi wa bid'atihi. Begitu dalam syarah hadis ini. Dia maju, orang tak suka. Yang pertama karena dia fasik, yang kedua karena dia jahil, yang ketiga karena dia pelaku bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama, bagaimana menguasai orang lain. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil, amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja. Itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan. Maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada 3 dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Siapa pemimpin yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin.
Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musholla, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah. La tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun, perempuan, batat, tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dijelaskan ulama, marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi salatuhum, tidak terangkat salatnya, shibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Salat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Wa qala al-Muzhiru wa kadzalika al-aksu. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami. Kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan 5. Tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga salatnya tak terangkat sejengkal dari kepala gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Artinya, jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih? Sudah Pak. Pakaian sudah? Sudah. Tempat tinggal? Sudah. Pendidikan? Sudah. Perhatian? Sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan Pak Ustaz. Yang terakhir, yang ketiga. Wa akhawani mutasarimani. Akhun, 1 orang. Akhawani, 2 orang. Mutasarimani, berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang Ustaz masuk itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis. Kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Saya manggil bapak akhi, manggil perempuan ukhti. Akhi, kita tak seibu seayah, tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaudara, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya fauqa 3 layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan didiamkan itu saudara. Dia itu kawan kita. Pak Ustadz, bolehkah saya mendiamkan saudara saya? Karena kalau saya ngobrol dengan dia, dia suka menceritakan aib orang lain. Tak boleh. Jadi saya ngobrol sama dia, say hello saja. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Langsung pergi. Ini kabarnya anak saya. Sebentar, aku ada pula urusan. Tapi untuk diam putus sama sekali tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim,
orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Qati'ur rahim. Tak putus hubungan dengan Allah, tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim. Makanya solatmu tak terangkat. Solat tahajud rajin, solat duha rajin, solat isyraq rajin, solat awabin rajin, solat witir, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solatnya banyak. La tartafi fawqa ru'usihim shibran. Tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Kenapa bisa begitu? Akhawani mutasarimani. Dua orang yang bertikai, berkelahi, berkonflik. Ingat, menghindar bukan berarti putus. Yang tak boleh itu putus. Saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz. Saya kalau tetap nanti sama dia banyak kekacauan. Oke, menghindar. Tapi SMS selamat tahun baru hijrah 1438. Semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup, mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu di 5 menit, menit pertama saja yang damai, menit kedua, ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu. Menghindar, tapi putus tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.